Ya, baik. Selamat pagi teman-teman seperjuangan, super jurusan, super lah semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat yang Kristen, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Oke, lanjut. Jadi yang bakal kubahas pada hari ini tuh double English ya. Jadi double English tuh sama kayak single English, tapi bedanya dia ada pref. Jadi dia bisa di next sama di pref gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian belum nonton tentang single English, bisa ditonton di video sebelumnya ya. Nanti akan kusertakan linknya di deskripsi. Oke, karena untuk bisa melanjutkan ke tahap double English ini, kalian minimal harus paham dulu apa itu single English ya. Oke, jadi kuanalogikan gini ya. Kita bikin dulu ini. Gini ya. Nah, kalau di single English dia tuh cuma punya next, next, next. Misalnya kita punya note satu, di sini itu misal kita punya note satu, note 0 ya. Terus di sini itu note satu dan di sini itu note 2. Nah, ini tuh berarti note satu, note 0, next. Dan yang ini tuh note satu, next. Gitu seterusnya. Nah, kalau di akhir note 2 next sama dengan 0. Nah, gitu. Ya ini kan next, next, ini 0 gitu ya. Nah, bedanya kalau di double English dia punya pref, pref, pref. Nah, pref itu dia bakal ke yang sebelumnya. Jadi ini pref, ini pref. Nah, ini pref tapi 0. Jadi ini note 2 pref, ini tuh note 2, note 1 pref, dan yang ini note 0 pref sama dengan 0 gitu. Jadi bedanya gitu doang. Kita bisa ngakses balik gitu ya. Ya langsung aja ke codingannya ya. Mulai dari yang pertama yaitu cara structuringnya ya sama aja. Tinggal tambah pref. Udah siap. Untuk structuringnya gitu doang. Untuk initializationnya sama. Init. Terus untuk SMT-nya juga sama. Mungkin yang beda nanti di sini di create player ya. Karena bakal nambah satu lagi yaitu pref. Ya, gitu tinggal nambahin pref aja. Karena ini data create player, jadi ini keduanya tetap nol ya. Beda kalau di adverse. Kalau di adverse itu ibaratnya gini. Kita analogikan dulu. Nah, jadi kita punya data baru nih. Ini data baru. Kita mau nambah dia di sini ya. Mau nambah dia, ku merahkan dulu. Kita mau nambah dia di sini. Gitu ya. Jadi ini kan next-nya itu not 0. Terus not 0 ini pref-nya itu not baru ini. Gitu. Dan ini not baru ini pref-nya tuh masih 0 gitu. Jadi langsung aja kita tes ya. Eh, jadi pertama kita tanya dulu. Apakah datanya empty? Kalau datanya empty kan berarti data pertama ya berarti tetap sama. Header-nya itu sama. Bedanya kalau enggak doang. Jadi di sini kan kita udah bikin data data next-nya itu head ya. Terus di sini kita harus kasih tahu lagi data pref head pref head pref kok ini pref sama dengan data karena baru kita ubah headnya itu ke data gitu aja untuk adverse.
Nah, sedangkan untuk Atlas itu tuh sama, cuman bedanya detail doang gitu. Jadi ini salah data baru ya. Kita memasukkan tel baru di sini. Jadi node 2 next ini jadi node baru. Terus node baru pref sama dengan node 2 gitu. Sama, kita praktekkan aja. Eh di Atlas ini tile next sama dengan data ya. Ini tail, ini kan tail ya. Eh tail head. Nah, di tail next itu kita kasih data baru gitu ya. Terus di sini data pref sama dengan tail. Baru kita ubah tailnya menjadi data baru itu. Jadi, oh data kecil. Nah ini. Oke. Selanjutnya itu find index by name ya. Itu sama aja, nggak ada berubah. Cuman kalian bisa iterasi dari belakang ya. Bisa pakai tail nanti di pref. Nanti ini di pref. Nah, ini nggak salah. Tapi gini juga nggak salah juga. Ya sama aja gitu ya. Oke, untuk add after index itu, nah di sini yang agak banyak ya, eh, dan bakal ku tambahin juga. Kemarin tuh ada beberapa kekurangan ya. Jadi ada sedikit bug gitu kalau misalnya kita make dalam jangka waktu panjang gitu ya. Jadi kita nggak ada ngasih tahu kalau dia tuh misalnya indeksnya itu ternyata indeks paling akhir gitu, atau indeks paling awal, ataupun indeksnya itu masih kosong sebenarnya. Jadi nggak ada indeks gitu. Nah, yang pertama kita buat kalau misalnya indeksnya masih kosong, tapi kita masih tetap pakai add after index gitu. Jadi if is empty. Nah, kita bisa panggil lagi add first. Nah, yang name score. Nah, name score ini dari mana? Dari sini ya. Terus tinggal kita return. Nah, selanjutnya kita tanya dulu, apakah kan ini kan add after index. Nah, bisa jadi indeks setelahnya itu tuh habis gitu ya. Jadi misalnya di indeks paling belakang kita mau nambah di indeks paling belakang. Ini kan kita berarti nyisipnya di sini gitu ya. Nah, itu kan sama aja kayak at last gitu ya. Jadi kita panggil aja at last gitu. Jadi if not apa di sini pakai temp ya, temp next sama dengan null gitu ya. Nah, kita add last aja. Terus jangan lupa di return biar dia nggak lanjut ke bawah. Oke, dah lanjut nih. Karena add first add lastnya udah, terus kita buat misalnya indeksnya itu di tengah. Misal kita mau nambah di node 1 ini dan dia di tengah-tengah sini ya. Nah, di sini nih kita harus bikin prefnya dulu. Kan udah bikin data baru nih, data pref, kita kasih tahu dulu. Jadi kan misalnya kita ini ada, ini data ya, ini namanya data. Nah, prefnya itu kan ke node 1, next-nya itu ke node 2. Jadi kita bikin dulu itu. Data pref sama dengan temp. Data pref sama dengan ya temp. Sedangkan data next itu temp next. Paham nggak sih? Jadi ini kan dapatnya jadi sebagai temp ya. Setelah kita indexing kemarin. Nah, sedangkan ini tuh sama aja kayak temp next. Gitu kan. Nah, jadi kita tinggal ambil prefnya di temp, nextnya di temp next gitu. Oke, sampai sini mungkin analoginya dapat ya. Terus tinggal temp next data, udah kelar, gitu doang. Jadi tinggal nambah
data pref gitu. Oke, terus di sini ada yang lupa kemarin ya. Kita belum nge-next, jadi nggak bakal bertambah apanya. Jadi temp next. Oke, udah. Untuk add after index itu udah selesai. Jadi ini maksudnya biar dia ke data selanjutnya kalau nggak sesuai dengan indeksnya gitu ya. Oke, lanjut di print all. Di print all nih nggak ada yang beda, cuman bisa kalian buat ini untuk ascending dan bisa kalian buat satu lagi descending. Kenapa? Karena kita bisa ngeprint dari tail dan ini temp ref. Nah, gitu. Oke, terus ini ada print by index itu sama aja, nggak ada yang berubah ya, karena dia nggak perlu akses suatu apa, cuman bisa dicari lewat tail aja gitu. Dan ini nanti kalau nggak dapet, ini kemarin yang lupa, mungkin kalian codingannya error sih. Maafkan aku, semoga nggak error ya. Oke, nah mungkin kalian sadar, kalian nambahin sendiri itu bagus. Kalau nggak juga ini udah kutambahin ya. Buat ke data selanjutnya kalau misalnya i tidak sesuai dengan indeks gitu. Nah, lanjut nih yang agak tricky selanjutnya itu remove first, remove last sama nanti bakal ku jelasin remove at index mulai dari single linked listnya sama double linked listnya. Oke, eh, jadi untuk remove first ini yang pertama sama ya. Bedanya nanti ditambah prefnya itu head head prefnya itu nanti nol gitu. Jadi ini ya, kita kan mau hapus ini ya. Mau menghapus ini. Jadi headnya kita bilang headnya itu kita pindah ke node satu. Terus head prefnya ini yang di sini kita nol gitu. Habis itu kita free yang ini. Ini kita masuk ke dalam temp gitu ya. Sama aja kayak gini gitu ya. Oke. Terus head pref sama dengan nol. Udah gitu doang. Nambah gitu doang. Nah, tapi kemarin tuh ada sedikit apa ya, kelemahan. Bisa jadi yang mau kita remove first itu data terakhir. Nah, kalau data terakhir ternyata linked listnya itu mau kita tetap adain gitu ya. Tapi head sama tailnya itu nol gitu. Jadi kita pastiin aja gitu. Bisa kita buat pemastian gitu ya. Jadi if temp next sama dengan nol dan temp ref sama dengan nol. Nah, kita bersihin head sama tailnya. Terus kita free temp. Terus kita return. Oke. Ya, ini untuk removers ya. Terus ini kok ada yang error bentar. Identifier data. Oh, print all is undefined. Print all dash generic. Oke. Oke, lanjut ini yang terakhir adalah remove flash. Nah, kalau di remove flash ini kan bisa jadi data terakhirnya itu kita cek ternyata nol gitu ya. Bisa kita cek dulu gitu ya. Dan ini bisa kita ubah. Kan ini kita harus pakai while nih untuk mengakses data sebelum data terakhir. Nah, ini bisa kita ganti tuh. Jadi eh player time-nya itu jadi tail ref. Kita udah dapat. Jadi ibaratnya kita mau ngasih ini kan.
ini yang bakal jadi tail gitu ya. Jadi tinggal kita free tail, terus tail baru sama dengan temp yang sebelumnya ini. Terus tail nextnya itu kita nullin gitu ya. Tapi bisa jadi remove yang kita apain ini remove index terakhir ya, kayak remove first tadi. Ya bisa kita tanya dulu if tail pref sama dengan null, maka head tailnya kita kosongin lagi, kita nullin. Terus kita bisa free tail terus return. Karena dia nggak perlu inisiasi next baru karena dia ada data terakhir gitu ya. Oke, ini. Oke, selanjutnya kita bakal bikin fungsi remove at index ya. Nah, di sini tuh agak sulit karena banyak yang harus kita validasi. Bisa jadi indeks yang kita hapus tuh kan indeks pertama. Jadi kita tinggal panggil remove first dan bisa jadi indeks terakhir jadi kita tinggal panggil remove last. Terus bisa jadi dia itu data yang kita hapus tuh data terakhir ya, indeks terakhir data terakhir yang ada di linked list itu. Jadi nanti kita panggil lagi yang mirip-mirip dengan ini gitu. Jadi kita buat dulu fungsinya uh, void remove at index. Nah, yang kita minta cuma itu cari index. Nah, di sini kita tanya dulu apakah if empty. Kita copy aja. Nih. Nah, kalau enggak, eh kita for loop ya. Kita loop pakai kayak ini, kayak print by index atau kayak add after index ini. Jadi kita ambil dari yang di print by index ini, temp head ini, copy aja semua. Bedanya kita ganti di dalamnya. Nah, ini kita hapus. Oke, jadi di sini kita butuh apa ya? Butuh beberapa variabel baru dari struct player. Ya ini bakal ganti jadi node. Jadi di sini baru kita buat temp ya, player temp sama temp 2. Kenapa kita butuh temp 2? Karena karena kalau misalnya kita remove at index misalnya ini, kita butuh bikin next-nya node 0 ini kita misalnya mau ngapus ini ya, mau ngapus node 1. Kita mau bikin next-nya node 0 ini ke node 2 dan pref-nya node 2 ini ke node 0 gitu. Jadi butuh 2 temp gitu ya. Jadi langsung aja kita coba gitu ya. Eh Ini kita ibaratkan kita menghapus di tengah dulu ya, baru nanti kita buat if jika dia di pertama, atau jika dia di akhir, atau jika dia data terakhir gitu ya. Jadi kita tinggal bikin temp 1 itu sama dengan not next, terus tinggal bikin temp 2 itu not ref. Oh, salah. Temp. Ini karena ini bakal jadi mana sih? Ini bakal jadi not dan ini bakal jadi temp. Dan temp 2 itu bakal nyimpan ini. Dan ini temp 2 pref. Nah, gitu. Jadi hmm,
Benar. Ya, benar. Atau not ya. Coba not dulu. Jadi temp pref itu sama dengan temp 2. Oh iya, benar. Ya, benar. Terus temp 2 next itu sama dengan temp. Agak bingung ya gimana aku jelasin. Eh jadi ya kita udah dapat not. Not ini yang sesuai. Misalnya ini. Jadi ini tuh bakal jadi not. Ini tuh not. Nah, jadi ini not pref, not next. Ini tuh not pref. Jadi ini bakal kita simpan di temp 2, temp 2. Sedangkan yang ini bakal kita simpan di temp. Nah, kita mau not 0 ini dia ke not 2, yaitu not next-nya dari yang mau kita hapus. Jadi tinggal kita kasih tahu eh temp 2 pref. Temp 2 pref itu kan ini, merujuk ke ini ya. Sama dengan temp gitu. Dan ini mau kita kasih ke sini kan. Jadi tinggal temp, ini kan temp ke sini sama dengan temp 2 gitu. Temp 2 pref sama dengan temp 2 gitu. Temp pref sama dengan temp 2 gitu. Jadi ya gitu sih. Gak tahu juga, semoga kalian paham ya. Oke. eh Terus kita tinggal free note tadi. Hapus note yang udah kita backup, udah kita ubah alamat ke teman di sebelah kanan kirinya. Baru kita return. Terus jangan lupa kalau nggak ada, kita not sama dengan not next. Oke. Ya. Oke, ini udah nih, udah kelar nih bagian untuk tengahnya ya. Nah, gimana kalau misalnya dia tuh sebenarnya indeksnya itu indeks di awal gitu. If not pref, pref sama dengan null, bisa jadi. Jadi kan kalau not pref, misalnya ini jadi not, yang ini bakal jadi not. Ini kan not prefnya sama dengan null ya. Jadi kalau dia null pasti pertama gitu kan. Berarti tinggal remove first terus return. Nah, kalau dia di akhir berarti kan uh, not next ya null. Jadi tinggal tanya not next null. Tinggal remove last. Terus return. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya datanya tuh di tengah-tengah? Ya, sama sih. Tinggal kita copy ini, copy ini. Bukan data tengah-tengah, data terakhir maksudnya ya. Data terakhir. Ya, kita tinggal bersihin headtailnya aja, terus nutup gitu ya. Eh, tinggal gini. Udah sih, udah kelar ini.
Oke, mungkin bisa dicoba aja ya. Kalian coba. Ini kita coba aja. Nah, udah sih. Ya, harusnya kan di adverse kalau ASC coba ya. Apakah dia bakal berbeda gitu? Kita tidak ada yang tahu ya. Nah, kan terbalik ya. Jadi ASC sama DSC itu fungsinya. Mungkin bisa dicoba-coba di sini ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, nggak usah ditanyakan karena itu akan membuang-buang waktu kalian aja. Jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah. Karena kita semua jauh dari orang tua ya. Jadi usahakan kita dekat dengan Tuhan walaupun jauh dari orang tua. Jangan seperti Ade yang tidak pernah sholat. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Jika ada, mohon komen untuk koreksinya di video selanjutnya. Terima kasih.